Saya tuh emang sering ngelihat di warung saya itu kayak ada tanah merah di depan warung saya tuh pas pintu. Terus saya nemu kayak buntelan putih gitu. Gila. Kayak kalau orang Jawa tuh dibungkus lawon tuh kain putih. Terus kayak ada lidahnya tuh melet ke bawah gitu, menjulur gitu. Terus gini gitu. Terus baru deh tuh tangannya muncul, panjang tuh tangannya tuh. Dia kayaknya teror deh mas supaya kita berhenti dagang gitu. Karena mungkin dagangan kita laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Catchlock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Beliau bernama Bang Gusta, dan Bang Gusta ini dia sebagai pengusaha bakso dan pernah nih dagang di daerah Jakarta dan di daerah Jogja. Dan pengalamannya serem banget nih sob. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, ini bikin merinding pastinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Gusta, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi gini, awal mula saya itu kan pencinta bakso. Nah, pada saat saya menikah sama istri saya, nah ini kita sama-sama punya hobi makan bakso nih bang. Jadi kemanapun yang kita cari itu pasti bakso. Dari yang bakso merek A, merek B, merek C, semua kita samperin bang. Dari Jakarta, Bekasi, Bogor, mana pokoknya setiap kita ada di lokasi manapun yang kita tuju pasti tukang bakso. Sampai teman-teman tuh bosen bang bilang, lu bakso lagi. Yang lainnya makan apa diajak ke restoran ini, bakso. Ke mall milihnya bakso. Nah singkat cerita saya ketemu nih bang sama tukang bakso. Yang saya pikir dan istri saya pikir tuh rasanya enak banget bang. Nah udah ketemu tukang bakso tuh enak, kita hampir tiap hari bang makan ke situ bang. Dengan tujuan untuk deketin tukang baksonya gitu. Kita mau nyolong ilmunya gitu. Kita ngobrol-ngobrol, tukang baksonya ternyata sama-sama satu wilayah lah kasarannya. Dia orang Solo, istri saya kebetulan orang Solo bang. Nah nyambung lah bang ngobrolnya, kita pakai bahasa Jawa nih bang. Saya kebetulan orang Jogja juga bang. Kita ngobrol, nyambung. Nah ternyata tukang baksonya baik bang, welcome. Mau ngasih resep. Singkat cerita kita dikasih resep. Nah di tahun 2010 nih kita udah nemu resepnya nih bang. Tapi kita belum berani bang. Belum berani buka bang. Karena kendala pertama tempat kita belum nemu. Nah akhirnya di 2012 saya punya anak dua, udah punya anak dua. Bang, kita dapat tempat bang. Di wilayah Jakarta Pusat. Nah pada saat itu sebelum saya dapat tempat di Ben Hill itu, bilang saya sih jual HP dulu nih bang, jual HP. Nah sama owner yang punya spa bang, saya jual HP BlackBerry itu bang yang modelnya sliding. Udah kita jual, awalnya nggak masalah bang. Saya COD-an, saya pulang, tiba-tiba si owner itu nelfon saya lagi. Langsung, Pak ini HP-nya rusak gitu. Saya datang, nah ternyata kok HP-nya nggak rusak, ternyata dia mungkin masih gaptek untuk pakai BlackBerry-nya itu. Nah udah gitu baru deh bang tuh saya ada pembicaraan tentang usaha. Ownernya ternyata interest sama saya. Mungkin saya menjelaskannya sabar, terus neranginnya jelas gitu kan. Nah tiba-tiba si ownernya langsung ngomong, kira-kira kalau spa saya supaya rame gimana ya mas gitu. Terus saya bilang, waduh kebetulan nih, saya bilang gimana kalau di depan dikasih jualan aja bu,
Saya bilang, tiba-tiba si owner bilang gini, oh iya mas, sama. Gimana kalau jualan soto? Kalau saya maunya soto. Terus saya bilang, karena saya sudah belajar bakso kan mas. Saya bilang, bakso aja bu. Oh bakso, emang yang jualan siapa? Saya. Saya bilang, oh ya udah deh mas, bakso aja. Mas bisa. Ya udah, mas nanti saya kasih tempat nih mas di depan parkiran. Nanti mas bikin di situ. Nanti kita bagi hasil ya. Oke bu. Gitu. Yang penting spa saya rame. Sudah oke. Nah jadi kan di spa itu kan jadi pinggir jalan nih bang. Terus ada lahan parkir bang, kira-kira itu lahan parkir luas deh bang, bisa muat 9 mobil lah kira-kira gitu kan. Terus saya dikasih, terus saya kalau jualan gimana bu? Gitu kan, di depan mas, dekat parkiran motor. Nanti motornya dipindah ke belakang parkirannya. Karena kebanyakan motor itu motor karyawan, karena kan yang datang tuh orang-orang bermobil tuh, karena spanya bagus mas. Padahal murah, cuman orang tuh kebanyakan takut masuk, mungkin harganya takut mahal. Nah, singkat cerita saya dapet, udah, terus saya bikin warung tuh. Bikin warung awalnya sih nggak masalah ya Bang ya, bikin warung berjalan lancar, kita bagi hasil, spanya rame, warung saya juga rame. Nah kebetulan karena di situ sering buat syuting ya, di Ben Hill itu kan banyak orang bikin film tuh Bang. Jadi customer saya itu artis-artis Bang. Bahkan ada orang jauh-jauh dari Bekasi datang ke Jakarta itu cuman apa Bang? Cuman karena istrinya ngidam mau makan bakso saya. Nah, akhirnya karena saya warungnya udah tutup ya Bang ya, karena kasihan ngidam, masih saya buatin tuh Bang, saya buatin. Ini warung Bang Gusta ini maksudnya di pinggir jalan, emperan atau di ruko gitu Bang? Sebetulnya kalau dibilang emperan sih bukan emperan, jadi kita ada pas di depan spa Bang. Jadi di parkiran spa. Jadi kan ada parkiran tuh denanya kan jadi rumah, terus parkiran, uang parkir. Nah di sebelah pojokan itu kan ada perbatasan spa. Jadi kita dikasih kira-kira 3 kali 10 meter lah Bang. Besar Bang warung yang saya dikasih Bang. Lebarnya 3, ke belakangnya itu bisa 10 meter Bang. Jadi ada 5 meja lah gitu. Nah pada saat saya udah dapet tempat, dapet namanya Mas Tidut, udah pokoknya isinya bakso saya itu di Jakarta Pusat tuh rame Bang. Tepatnya di daerah Ben Hill lah Bang gitu, rame gitu kan. Pokoknya customer saya penuh lah rame. Akhirnya saya pulang dari warung, kira-kira kan kalau pulang itu kan saya jam 10 sampai jam 11 ya Bang ya, sampai rumah itu jam 11 malam. Saya ngobrol sama istri, gimana kalau kita buka cabang? Di mana Mas? Gitu-gitu. Di Solo katanya. Ah nggak usah lah, di Jogja aja lah. Orang di Jogja punya rumah juga. Terus nggak ada orang Bang di situ kan. Di rumah saya kan cuman kakak saya doang sama ibu saya waktu itu. Gimana? Ya udah. Terus aku nanti muter-muter ya. Aku pulang ke Jogja. Aku cari tempat. Akhirnya singkat cerita saya pulang ke Jogja tuh Bang. Dapatlah Bang saya tempat Bang. Dan saya pikir itu tempat strategis dan belum ada tukang bakso. Dan situ baru saya Bang, cikal bakalnya Bang. Nah di samping saya laundry Bang, karena cuma ada 2 ruko Bang. Saya tanya berapa sewa, saat itu kalau nggak salah 3 juta Bang per tahun Bang. Murah banget Bang, saya bilang wah. Saya telepon istri saya, mah ada mah berapa? 3 juta. Serius Mas? Iya. Ya udah Mas, nggak apa-apa Mas. Terus enak lagi mah, kenapa? Dapat meja, dapat kursi, dan itu udah milik kita. Terus udah dibuatin kamar, karena dulu bekas warkop. Nah, terus pasarnya mana? Mahasiswa, karena kan deket kampus. Ada 2 kampus lah kira-kira di situ tuh. Kampus, nah di situ nanti yang ngejaga siapa Mas? Udah saudaramu aja gitu. Kita ambil tuh saudara kita tuh pas buat jaga. Kita gaji besar tuh saat itu tuh. Terus yang di Jakarta tutup itu Bang? Enggak. Dulu tuh kita ada karyawan. Nah kita kalau nggak salah itu dapatnya dulu dari Friendster deh Bang. Dapat orang daerah, warung dijaga dia. Terus kita ke Jogja. Kita langsung bikin tuh Bang tulisan Bang. Akan dibuka warung bakso Mas Didut. Kita buka tuh Bang, kita bikin banner tuh Bang. Biasa kan kita kan udah ngerti istilahnya Friendster, terus Facebook, udah mulai tuh Bang masuk Facebook. Tapi dulu Facebook tuh masih yang kayak tulisan-tulisan dulu Bang, belum bisa, baru awal-awal bisa posting foto gitu. Nah udah singkat cerita kita dagang lah Bang. Kita bawa tukang bakso yang dulu kita belajar Masnya itu.
Karena kebetulan kan dia sistemnya 3 bulan sekali bang. 3 bulan dia jualan, 3 bulan dia ganti bang. Nah udah gitu kita bawa tuh bang ke Jogja. Kebetulan dia kan orang Solo. Ya udah saya mau kita bawa, kita kerjakan untuk jaga cikal bakal pertamanya 3 bulan pertama bang. Wah 3 bulan pertama udah jalan lancar tuh bang. Melebihi yang omset bakso di Jakarta bang. Saya itu sama anak saya di sana bang, karena kan pas saat itu pas libur sekolah ya bang ya kita bukanya. Anak saya 2, di jalan lah bang tuh. Akhirnya kita LDRan bang. Karena kan yang kecil, yang gede kan anak saya kan sekolah. Kita bawa sekolah, saya di Jakarta, istri saya di Jogja tuh bang, nunggu warung bakso saya. Saya nunggu yang di Jakarta Pusat sambil jaga anak saya yang besar. Anak saya yang kecil itu tuhnya gemuk bang, montok bang, gemuk ganteng bang. Tiba-tiba anak saya mulai itu bang, sakit-sakitan bang. Yang mencret lah, yang dari badannya gemuk bang, montok. Itu sampai yang kurus, kering dan cuman kepala doang bang. Gila, ngeri amat ya. Tiba-tiba istri saya ngeluh, mas ini sakit-sakit mulu deh mas. Ini anak saya gitu, anak yang kecil sakit-sakitan terus nih. Emang kenapa? Nggak tahu mas, mencret terus. Wah ini ada apa-apa nih, saya bilang gitu. Ya udah mah, nanti saya ke sana. Saya ke sana, terus istri saya udah belingsatan lah bang, kasar. Udah karyawannya pulang lagi mas. Emang kenapa? Tahu tuh nggak betah. Udah dikasih gaji gede juga, apa-apa diturutin. Anaknya sekolah kita beliin sepatu, kita beliin semua, kita beliin tuh bang. Pokoknya apa yang diminta tuh kita beliin bang. Karena kita nggak mau bang ganti-ganti orang kan bang. Iya ya. Istilahnya capek ngajarinya lagi gitu kan. Nah udah, singkat cerita udah karyawan saya keluar. Terus istri saya minta pulang ke Jakarta. Udah tuh saya bingung nih bang. Ini karyawan siapa nih? Ini jadi 2 tahun pertama nih bang. Bakso saya buka itu jam 11 atau jam setengah 12 bang, mateng. Itu paling cepet bang, asar itu udah habis bang. Itu bisa 10-15 kilo bang. Dan saat itu tuh saya jadi orang kaya bang. Karena penghasilan saya itu udah jutaan ya bang. Saya buatnya sombong nih bang. Jadi ya loh bang, saya mau beli apaan aja kebeli bang. Istilahnya dari perhiasan kita bisa ini bang. Bang kita nothing tulus lah bang. Kita jualan aja. Kita nggak pakai embel-embel apa. Pokoknya kita jualan. 2 tahun jalan, terus tiba-tiba kok ada kejadian anak saya tiba-tiba sakit gitu. Istri saya minta pulang ke Jakarta bang. Tapi saya bilang, tadi dulu, jangan ke Jakarta dulu. Kita cari karyawan dulu gantinya. Dari yang karyawan saya gaji sebulan waktu itu, zaman segitu 3 jutaan bang, sebulan. Gede bang, gede banget. Bahkan melebihi gaji-gaji saya lah kasarannya. Ini nggak salah mas gaji, udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya buka lowongan dulu waktu di koran bang. Kalau di Jogja itu namanya Kedaulatan Rakyat kalau nggak salah. Udah itu saya bikin iklan, mini iklan. Ini nggak ada yang ngelamar nih bang. Kok saya tunggu-tunggu nggak ada yang ngelamar gitu kan. Nggak ada yang nelpon pula gitu. Ini kayaknya sia-sia nih bang. Pagi-pagi tuh bang, sekitar jam 7 lah bang, jam 7 pagi. Saya mau ke pasar, saya belanja kan biasa. Sewaktu itu saya ngambil cuti tuh bang. Kerja saya di Jakarta, saya tinggal, saya ngambil cuti. Saya masih ada di situ kan. Saya ke pasar, motor saya mogok, baru mau sampai pasar di tengah mogok. Saya nggak bisa. Ini motor gimana? Saya kesel lah pokoknya. Tiba-tiba ada orang bang datang, nyapa saya, nanya, Pak, numpang tanya, oh ya mas kenapa? Tahu warung bakso Mas Didut nggak? Gitu. Loh, emang mas dari mana? Saya dari Magelang pak. Magelang. Loh mas naik apa? Jalan kaki. Lah mas jalan kaki dari mana? Dari stasiun Jombor pak. Kira-kira itu jaraknya sekitar paling ke warung bakso saya itu kita 10 kiloan ada dah. Gitu. Jalan kaki dia. Dan, kok kamu tahu ada lowongan di warung bakso? Saya baca di koran kata gitu. Kamu kenapa jalan kaki? Iya saya nggak ada ongkos. Wah kebetulan nih ini anak pasti niat kerja nih bang. Kamu tahu nggak Mas Didutnya siapa? Saya. Saya bilang, oh bapak, ya udah gini, kamu ikut saya ke pasar dulu mau nggak? Saya bilang, cuman motor saya mogok. Ya udah pak, saya dorong gitu. Didorong tuh, terus nyala, bonceng kita ajak ke pasar sekalian kan.
training lah mikir saya gitu kan. Kalau saya nggak ada dia yang belanja gitu kan. Saya belanja, selesai tuh sekitar jam 9-an saya balik lagi ke warung, terus kita olah bakso, kita ini kan kita udah ngegilingnya kan langsung di pasar tuh Bang. Bikin bakso, dia ini udah bikin 2 jam 11-an tuh kita mateng Bang. Setengah 12-an ready. Nah, kita langsung jual tuh Bang. Langsung Bang, pembeli itu belum buka itu udah ngantri Bang, biasa ngantri jual, habis jam 4. Dia bilang, rame ya Pak, niat nggak? Mau Pak, ya udah. Ini karyawan saya baru Bang, tahu nggak Bang karyawan saya yang datang itu saya gajinya berapa Bang? 600 Bang, 600.000 Bang. Dari yang 3 juta saya gaji 600.000. Dan dia mau Bang, dia bilang, ya Pak saya mau. Hariannya saya kasih 10.000. Padahal yang pertama itu Bang saya kasih 25.000 Bang. Belum rokoknya gitu kan. 2 tahun tuh Bang jalan laris gitu. Nah tiba-tiba warung saya tuh pembelinya tuh mulai menurun Bang. Satu hilang. Pada akhirnya pas saya ke sana saya bilang sama tunggal bakso saya telepon Bang, kepada saya kan saya masih di Jakarta. Namanya Didin Bang. Din, gimana Din warungnya? Anu Pak, sepi. Loh kok sepi? Saya bilang gitu. Saya bilang, Din, aku mau nanya. Kamu inget gak sama cewek-cewek yang pakai mobil warna putih? Yang berlima Din? Kata gitu. Oh, anu Pak, sing ayu-ayu kae gitu. Yang cantik-cantik itu, kata gitu kan. Oh, iya Pak, kenapa? Kata gitu. Masih gak Din? Masih Pak, masih beli. Oh ya udah Din, pokoknya saya titip dia Din. Dia minta apa aja kasih Din. Mau minta minum teh manis, mau nambah, mau minta tambah bakso, mau minta bakso telur, mau bisa bakso urat, kasih aja Din. Udah gak usah dinaikin harganya Din. Udah pokoknya dikasih. Karena saya merasa bakso saya itu udah mahal Pak. Gitu. Udah mahal, kisaran waktu itu harganya masih 15.000. Itu udah mahal tuh di Jogja tuh mahal karena pasarannya di sana tuh 10.000, bahkan mie ayam aja ada yang 4.000. Saya mie ayam jualnya tuh 8.000. Itu udah di atas rata-rata tuh. Nah, masih Pak, ya udah Din, dijaga. Oke Pak. Dah hari Jumat seperti biasa saya tuh pulang Pak ke Jogja. Saya pulang ke Jogja. Nah, saya nggak banyak sombong nih. Saya kalau pulang ke Jogja tuh naik pesawat. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya kerja lagi tuh naik pesawat tuh. Jadi Sabtu saya pesen tiket, Minggu saya pesen tiket, malam jadi sampai Jakartanya tengah malam, paginya saya kerja lagi. Nah, sampai teman saya bilang, tukang bakso paling sombong ya lu, kemana-mana naik pesawat, ke Jogja naik pesawat tiap hari. Pokoknya tiap minggu saya pulang pasti naik pesawat karena tiket pesawat kan masih murah tuh Mas. Ya, dia udah datang ke sana, terus saya masih lihat tuh si pembeli yang cewek-cewek itu. Alhamdulillah, saya bilang ceweknya itu masih ada gitu kan. Nah, ini yang cewek berlima yang cantik-cantik itu Bang, pelanggan setia atau apa Bang? Nah, jadi pembelinya itu cewek-cewek itu pembeli setia. Memang dari awal saya buka, jadi saya 3 bulan buka, itu cewek itu udah datang tuh. Udah pembeli terus, hampir tiap minggu dia pasti ada. Jadi saya hafal gitu. Di Jogja tuh? Ya, di Jogja. Jadi saya hafal tuh di Jogja. Karena kan di Jogja ya notabene mohon maaf ya. Karena kan income per kapitanya kan mungkin agak kurang. Jadi harga-harga murah tuh. Karena tempat saya mungkin harganya agak mahal. Jadi pembelinya tuh kelas menengah ke atas kebanyakan. Jarang yang kelas menengah bawah. Yang golongan bawah tuh jarang. Nah, sudah saya perhatiin, nah tiba-tiba, oh iya ceweknya masih ada, alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Nah tiba-tiba pas saya sebut ceweknya masih ada, besok ceweknya nggak pernah datang lagi. Saya tanya, masih datang? Enggak Pak, udah nggak datang. Itu udah berjalan 2 tahun tuh Bang. Udah jalan 2 tahun. Nah dari 2 tahun itu, kan saya 5 tahun tuh Bang dagang. Dari 2 tahun sampai tahun ke-5, berarti 3 tahun ya Bang ya. Warung saya dari 2 tahun ke tahun ketiga itu nggak ada pembeli Bang. Pembelinya udah mulai kosong Bang. Saya jualan 1 sampai tahun ketiga kosong. Nah, saya bilang, Din, coba kamu bikin banner. Apa Mbak? Jumat berkah, gratis es teh, plus gorengan. Nanti kamu bikin gorengan ya Din? Iya Pak, bikin. Udah dibikin, ternyata apa Pak? Nggak ada yang masuk.
sama sekali nggak ada yang masuk warung saya. Saya sedih banget. Jadi penghasilan saya minus. Jadi bahan baku nggak balik, istilahnya basi kan, bikin lagi tiap hari bikin. Terus udah pas saya sudah sampai sana, Din, nggak ada yang beli. Enggak Pak saya nggak enak Pak sama Bapak. Kenapa? Nggak ada yang beli, mungkin gara-gara saya. Jadi warung Bapak sepi. Enggak Din, udah terusin aja. Kamu nggak usah mikirin. Yang penting kamu kerja, kamu digaji. Udah, kamu nggak usah mikirin laku apa enggaknya. Pokoknya kamu kerja aja. Jagain warung saya baik-baik. Iya Pak. Din, iya Pak. Gawe meneh Din, gitu. Bikin aja lagi Din, banner. Apa Pak? Jual soto sama nasi rames. Soto Pak, ya bisa bikin soto nggak Din? Bisa, coba Din bikin. Din bikin tuh soto, saya cobain. Ya Din, enak. Udah Din, jual soto. Nah, tiba-tiba pas jual soto, ya Din, anu ya Pak, nggak ada yang beli juga. Nggak ada yang beli Din. Udah, tuh di jalan tuh Pak selama setahun. Tahun ketiga kan itu masuk kan, jadi dari tahun kedua sampai tahun ketiga tuh nggak ada yang beli sama sekali. Nah, dari tahun ketiga, tahun keempat, saya kesel. Keselnya, Din, saya kok kesel ya Din. Wes Din, bikin aja gratis. Jadi ruko saya tuh ukuran 4x5 mungkin ya Pak ya, itu jadi lebarnya itu sampai nutupin ruko. Saya bikin gratis, warung makan gratis. Terus untuk cabang yang Jakarta gimana tuh Bang? Masih jalan-jalan fine gitu, karena istri saya yang jagain tuh mulai itu istri, karena istri saya kan udah pulang ke Jakarta tuh karena istri anak saya sakit-sakitan. Nah pulang ke Jakarta tuh anak saya sehat lagi, terus dijaga sama istri saya sama karyawan saya yang orang Kediri, namanya Rijal, tuh udah dijaga tuh sama dia. Nah jadi istri saya, jadi karyawan saya kan nggak tidur di spa, jadi tidurnya di rumah saya kan. Jadi pagi malam itu pulang, pagi berangkat lagi bawa bakso, jualan seperti biasa. Kalau di Jakarta belum ada kendala apa-apa lah. Ini istilahnya yang di Jogja ini yang bermasalah. Kok nggak ada yang beli sama sekali? Akhirnya saya tulisin tuh Pak, pakai banner tuh, gratis, warung makan gratis. Dari tahun keempat sampai tahun kelima, nggak ada yang masuk sama sekali. Satu pun. Oh, padahal udah dikasih gratis ya? Sudah saya kasih gratis. Nggak ada orang masuk sama sekali. Dan ada orang masuk satu, itu karena dia kerjanya di depan warung saya. Ada salon, itu yang jaga salon itu datang ke warung saya. Mas, mau makan Mas, bakso. Saya nanya sama warung salon itu, Mbak, bakso saya enak gak sih? Enak kok Mas. Emang ngopo? Orang sing tuku ya Mbak saiki. Oh ya Mas, aku yo bingung. Padahal dhisik rame, kata. Padahal dulu rame banget gitu. Padahal dulu rame ya Mas. Piye Mbak? Karepe piye? Kata ana sing anu Mas, nakal gitu. Wes lah itu wallahu alam, saya bilang gitu. Nah, sudah itu, tapi si yang Juli ini nih nggak bayar, istilahnya ngutang lah gitu kan. Mbak, Mas aku ngutang ya. Iya orang kan gratis, tak gini. Ora, ini kan gratisnya buat istilahnya buat mancing Thomas gitu. Enggak apa-apa Mbak, istilahnya. Enggak, aku beli. Udah toh Mbak, udah nggak usah bayar, nggak apa-apa. Karena kan sampai sekarang juga belum bayar. Maksudnya saya nggak mau mungkin masalah itu ya Pak, itu istilahnya itu hutangnya. Kita udah sama-sama ikhlas lah gitu. Sudah tak tulis, lama-lama saya nangis juga Mas. Ini kok warung kok sepi gitu. Nah, karena sepi, nah tiba-tiba ini ada orang datang, bapak-bapak. Jam berapa tuh? Itu kira-kira jam 4 sorean. Jam 4 sore ada bapak-bapak datang. Iki warung ora ketok, enek kabute. Lah, ora ketok piye? Maksudnya ini warung nggak kelihatan, ada kabutnya. Jadi dari jalan tuh orang nggak ngelihat. Padahal tulisannya wis gede Mas, padahal tulisannya udah gede gitu. Lah kok iso Pak? Ya sampean mau ndak tak bersihin. Nah karena saya kan orangnya nggak percaya gitu-gituan ya Pak, ya itu emang udah rezeki saya lah. Namanya orang jualan ya, kalau nggak ada yang beli ya udah gitu. Terus saya bilang, sampun Pak, nggak usah. Lo sampean kok dikandani, ngeyel, sampean kok dikasih tahu kok nggak percaya gitu. Enggak Pak, terima kasih, saya bilang. Ya namanya juga rezeki. Ya nek sampean mau tak bantuin, tak rewangi, tak gituin. Monggo sampean
tak kei iki banyu karo iki karo uyah gitu kan, saya kasih air sama garam gitu kan, nanti sampean sebar-sebar wae di depan warungnya sampean gitu. Disebar-sebar di depan warungnya saya gitu kan. Saya bilang, oh enggak Pak, nggak usah kayak gitu-gituan. Saya bilang, udah Pak, nanti saya ikhtiar aja gitu-gituan. Karena saya doa aja, nanti saya bacain ayat kursi lah gitu. Si bapak itu, ya udah, nih sampai nggak percaya saya, pergi. Nah, udah dia pergi. Nah, dari perjalanan itu tuh, saya tuh emang sering ngelihat di warung saya itu kayak ada tanah merah di depan warung saya tuh, depan pintu. Tapi saya anggap ya itu anak-anak mainan lah di depan warung saya gitu kan. Tapi kan selama ini kan warung saya tungguin gitu kan, nggak ada orang. Saya bilang, Din, ini kotor banget Din, ada tanah, wah nggak nopot. Maksudnya nggak ada tanaman gitu. Terus saya bilang, oh ya Pak, mesti enak tanah merah oh Pak di depan, pasti suka ada tanah kayak gitu Pak di depan. Lah terus piye? Ya tak sapu aja gitu. Oh ya udah, ya Din sapu ya, saya juga sapu gitu. Saya sapu. Terus saya belum berpikir apa-apa tuh, saya sapu. Nah tiba-tiba saya ada feeling kok saya mau ngecek di tempat listrik tuh Pak, di meteran. Kan suka ada rumah-rumahan tuh listrik tuh. Ya kan ada rumah-rumahannya. Nah pas saya buka, biasanya nggak pernah ngontrol listrik gitu, karena listrik kan nggak pakai token, nggak pakai apa kan. Saya buka, terus saya nemu kayak buntelan putih gitu. Gila, kayak kalau orang Jawa itu dibungkus lawon tuh kain putih. Nah pas dibungkus kain putih tuh saya bilang, Din, ini apa? Lah di mana Pak? Di depan. Oh nggak tahu Pak saya gitu. Oh ya udah Din, ya udah saya buang aja. Gimana saya buang gitu aja gitu kan. Dah buang, karena di depan warung saya kan ada kayak kalen. Kalen itu kayak got tapi buat pengairan sawah itu loh Pak. Nah saya buang kan airnya deres tuh. Ya udah saya buang aja depan gitu. Pas udah kayak gini, pas saya lihat ke belakang, ternyata maaf nih, itu ternyata di antara berapa puluh meter lah. Jadi kan saya kan ada jalan besar ya, kayak jalan ring road, jalan baru tuh di Jogja tuh. Nah warung saya di sini, di seberang sana ada warung bakso juga baru. Setelah saya lihat ada warung bakso juga, mereknya saya nggak mau kasih tahu lah ya, idulanya. Saya lihat di situ, Din, itu warung bakso kapan berdiri? Gitu. Emang ada Pak? Ada Din. Mana Pak? Itu loh pinggir jalan. Wih, oh Pak, kok kita nggak pernah ngelihat ya Pak? Gitu. Padahal ini warung saya madepnya ke sana. Ini jalanan depan ini kan jalan begini nih, ini jalanan. Nah, ini jalan masuk, di sini jalan raya besar. Nah, di seberangnya Din, di pinggir sawah kata gitu. Loh, masa di pinggir sawah ada tukang bakso? Lah, yang saya ngarep mampir sopo Pak? Kata gitu. Maksudnya parkirnya kan susah. Maksudnya berhentinya kan jalanan besar tuh. Ya nggak ngerti Din, gitu. Apa? Kui gara-gara nih jadi warung kita sepi. Hus, ojo ngono Din, ya bilang gitu, jangan gitu, jangan fitnah orang, nggak enak, sama-sama usaha, ya udah dijalanin aja. Nah seminggu kemudian mulai deh tuh ada kayak teror gitu. Nah jadi awalnya gini, saya inget tuh kira-kira itu harinya itu Jumat Bang, Jumat malam. Jadi malam Sabtu, bukan malam Jumat ya Bang ya, malam Sabtu. Karena kan saya biasa ke Jogja itu kan Jumat sore sampai sana malam. Nah pada saat jam saya tidur itu kan udah capek nih Bang, saya nih udah tiba di Jogja, terus saya masih nungguin warung, tidur. Nah karyawan saya tidurnya di depan, saya tidur di kamar. Gantian, karena kan biasanya karyawan saya tidur di kamar, karena kan nggak ada saya, karena ada saya tidur di kamar, karyawan saya tidur di depan. Nah udah saat tidur di depan, malam nih kira-kira jam setengah 12, jam 12-an lah, tiba-tiba kita udah tutup. Saya kan kalau tidur kan lampu selalu gelap Bang, itu tiba-tiba digedor tuh Bang, karena kan kalau triplek itu kan kalau dikesenggol dikit aja bunyi kan Bang, jadi mungkin kalau tok
Selain itu mungkin cicak lah saya pikir. Cuman ini keadaannya keras bang. Blok kayak ditiup angin gitu bang. Tiup angin gitu kan. Udah gitu saya bangun. Din, mana apa Din? Gitu kan. Ada apa Din? Gitu. Apa toh Pak? Ini loh, emang gue nggak denger gitu. Denger apa Pak? Lah tadi yang gebuk-gebuk tembok sopo? Iki dindingnya sopo sing gebrak-gebrak. Ora ono Pak. Ulang aku aja di sini kok. Karena aku aja tidur di sini gitu kan, di bawah meja kan, ada meja-meja. Terus si karyawan saya itu duduk di kolong meja itu. Saya bilang, lah ini yang berisik tadi siapa? Nggak enak Pak, lo kayak ada gebuk-gebuk. Oh bapak ngimpi kali bapak. Apa iya? Saya bilang, oh iya ya udah. Mulai itu Pak. Terus saya bilang, ya udah Din, saya tutup. Udah ada ke tengah malam, kayak ada orang lari. Jadi orang lari gobrak-gobrak, terus berhenti itu di pintu kamar. Karena kan kamarnya itu kan bisa ditutup bisa enggak, karena kamarnya cuma ukurannya cuma buat ya tidur kita aja gitu loh. Pokoknya alaslah berapa sejengkal gitu, cuma memang buat orang satu tidur di situ. Pintu kebuka, itu ada orang berdiri gitu. Jadi berdiri, saya lihat itu siapa gitu, tapi dia diem gitu, berdiri kayak dia tuh mau ngusir saya gitu loh. Itu orang berdiri, saya bilang, Din, ngapain Din? Katanya, kok nggak ada suara gitu. Udah saya bangun, saya samperin, tuh orang udah nggak ada. Saya lihat, saya tengok begini, lah si Didin masih tidur, masih tutup pakai sarung. Lah saya samperin, Din, langsung, apa Pak? Lagi. Jadi gini, apa Pak? Lah, kue tadi ke kamar mandi ra? Oh aku tidur kok Pak. Lah piye to Din? Mau sopo? Emang Bapak ya diliatin ya gitu. Liatin apa Din? Loh aku tuh sering Pak. Loh kamu nggak cerita kan gitu. Saya bilang saya juga sering Pak. Makanya saya nggak berani tidur di kamar. Saya tidurnya selalu di antara sela-sela meja itu di tempat warung gitu. Oh kamu gitu sering? Iya. Oh ya udah Din. Apa karena itu Din warungnya jadi sepi? Iya kali Pak. Udah selesai gitu. Nah saya itu besok seperti biasa kita buka warung lagi kan. Saya itu ada kebetulan ada polisi. Nah jabatannya itu mungkin udah AKP kali ya. Dia pelanggan bakso saya juga. Tapi udah lama nggak datang. Tiba-tiba dia datang. Terus nanya, Mas, lah iya warungnya tutup terus, aku nek lewat. Tutup pripun Pak? Tak bilang gitu kan. Tutup gimana? Orang buka tiap hari. Apa iya? Lah piye? Lah gimana? Kata gitu. Tutup. Kata si Pak polisinya ini. Tutup. Lah Pak, jadi bercanda gitu Pak. Jadi polisi, kowe sih celana dalammu nggak mbok cemplung ke nang kuah. Apa Pak? Wah biasa katok jero ke cemplung ke neng kuah ki biasa, celana dalam cemplungin di kuah bakso itu biasa. Alah Bapak ada aja gitu. Marahi gila, marahi ngeri, saya bilang gitu kan. Aku tiap hari lewat loh Pak. Tutup. Cari langsung katanya dia gitu. Nah, Din. Didin nggak beres nih, tak gini-gini. Saya ini jujur, sampean buka mak nggak Din? Buka Pak, saestu bener Pak, buka. Ini Pak, karyawan saya bilang buka. Apa buka Mas? Oh ya wes, gawe ke aku bakso. Udah makan bakso tuh dia. Iya Pak, masih enak. Ora. Loh, ra enak rasane, nggak ada rasanya. Masa sih Pak, kurang garam. Ya udah Pak, tak tambahin. Udah Pak, itu nggak usah, saya aja yang bikin, gitu. Saya yang bikin. Dia coba lagi tuh. Iya Pak. Biar lagi rasanya karu-karuan gitu. Loh, bener Pak, saya cipin. Enggak kok Pak. Din coba Din. Enggak. Ra enak iki. Dia, lah kok biasa nih. Disi aku nyoba nggak kayak gini, ini nggak enak. Pak ini serius iyo. Lah terus gini, mambu, waduh tuh bau gitu. Kok bau, waduh. Gila. Din,
ini bakso kapan? Saya bilang, lah kan baru bikinnya tadi Pak. Baru tadi kan kita bilang, bikin nggak pernah nyetok ketika itu. Kita kan nggak pernah nyetok bakso, jadi bikin habis. Nah itu kan kalau sekarang tuh, kalau sekarang kan nggak ada yang beli tuh. Nah jadi kita tuh buang Pak, nggak kita simpen gitu loh. Jadi kita singkirin, kita buat lagi. Jadi emang jadi penghasilan kita kan minus. Anu ini Mas, ono sing ora beres jadi Pak polisinya itu. Udah gitu, ya udah Pak, makasih masukannya. Anu disyariati, dibacain doa. Oh nggih Pak, nanti tak baca tuh. Dari polisi itu bilang, nah kan kebetulan saya kan lagi cuti tuh. Jadi saya pulang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah sampai Selasa tuh. Nah jadi hari Sabtunya Pak polisinya datang, kira-kira 2 hari, Senin. Jadi hari Minggu saya kabarin nih, ini ada orang ngomong nih kayak begini nih, ini ya udah Mas, ngaji asinan apa piye? Ya udah asinan apa gimana gitu kan. Udah kita adain tuh asinan tuh hari Senin tuh. Karena saya cuti sampai hari Selasa kan, 2 hari. Nah, udah itu kita ada yasinan tuh. Jadi yasinan itu kira-kira jam 5 lah, mau maghrib. Kita udah kumpul, udah siap. Habis maghrib kita baru yasinan gitu. Itu hidangan tuh udah kita siapin tuh, kayak kue-kue gitu. Gak lupa tuh bakso kita buat. Ya kan saling tanya-tanya dong. Ini baksonya gimana? Enak loh, ini baksonya enak. Udah, pokoknya udah gak masalah lah pada saat pengajian itu. Setelah pengajian, saya berharap warung saya rame. Nah, hari Selasa saya kan pulang ke Jakarta. Gitu. Saya pulang, terus sudah saya jalan, saya tanya lagi gimana warungnya gitu. Nah, tiba-tiba si Didin bilang, nggak ngefek Pak, tetap sepi. Oh, tetap sepi Din. Iya. Nah, udah gitu tiba-tiba warung saya nih beberapa minggu, kira-kira setelah saya nanya rame. Nah, 2 minggu kemudian saya, karena sudah cuti Selasa, Jumat tuh saya kan biasa ke Jogja tuh. Nah, saya nggak ke Jogja nih. Nah, minggu depannya hari Jumat saya ke Jogja bareng anak istri saya bawa semua tuh, kita naik pesawat biasa tuh. Pada saat itu saya dapat promo si pesawat merah tuh. Saya sampai Jogja, warung saya rame banget kayak awal-awal saya buka. Saya bilang alhamdulillah rame. Nah, udah kita biasa tuh ngelayanin Bang, sibuk Bang. Dari yang sepi terus tiba-tiba rame kan kaget ya Bang ya. Wah, rame udah. Nah, ini kita kan biasa pakai tas pinggang. Taruh di sini nih duit nih. Kita taruh duit di situ, kembalian lancar Bang, semua lancar pokoknya. Habis tuh dagangan kita. Nah, biasanya kalau kita ngitung duitnya nanti nih habis maghrib apa mau isya gitu kan. Sambil kita beres-beres selesai, kita leha-leha, kita hitung nih bareng-bareng Bang. Karyawan juga ngelihat, saya, istri saya, anak saya hitung. Saya ngeluarin dah tuh tasnya, dibuka. Tahu nggak Bang duitnya ada berapa Bang di tas Bang? Berapa? Modal kita 500.000, kalau jual tuh kita bisa dapat 2,5 sampai 3 juta lah Bang. Dengan bakso itulah. Nah, karena pas kita buka duit kita cuma ada berapa? 75.000 Bang. Gila. Saya sampai kaget tuh Bang. Mas, kok duitnya cuma segini katanya. Lah yang megang duit kan lu. Tas kan nempel terus. Jatuh kali Dek. Gak mungkin Mas kalau jatuh. Kalau jatuh berarti kececeran dong Mas. Ada dong. Tapi kok itu gak ada sama sekali. Ya udah Dek, santai. Saya bilang, udah nggak aja, ikhlasin aja. Katanya. Memang belum rezeki lah gitu. Kamu kali yang trader. Saya nggak berpikir apa-apa. Nggak berpikir, oh ini kita lagi di wallahu alam lah pokoknya kita di kerjaan atau apa. Udah selesai gitu, selesai tutup. Duit kita tinggal 75.000. Nggak bisa belanja dong. Iya ya. Ya kan? 75.000 buat belanja apaan gitu, nggak dapat. Ya udah, keluar tabungan lagi dong. Ambil lagi. Kita ambil, udah itu biasa, sepi gitu. Nggak ada yang belanja tuh hari Minggunya, sepi. Sore kita pulang ke Jakarta. Kita bahas tuh di pesawat tuh. Aneh ya Mas, mosok nggak ada. Aku habis pikir deh. Udah lah Mas, Jogja kita abaikan dulu.
Jogja kita abaikan nih, karena emang udah nggak ada hasil mau gimana gitu kan. Udah nggak ada penghasilan, minus terus, ngeluarin ongkos terus, buat belum bayar harian, buat bayar bulanan. Udah mau masuk tahun kelima nih, kita balik dong ke tukang bakso Benhil tadi. Nah, di Benhil tadi udah akhirnya kita fokus tuh yang di Jakarta Pusat. Kita jualan di situ. Istri saya masak jam 8 pagi biasa. Jam 8 pagi masak, terus jam 9 setengah 10 mateng. Jam 10 tuh si Rijal biasa langsung ke warung. Jam 11 buka. Nah, sebelum buka kan noto-noto dulu, nata-nata dagangan, nyemplungin bakso, ngerebus bakso gini. Ada orang beli 2, orang pacaran. Kebetulan saya ada di situ. Nah, kebiasaan saya itu kalau saya dagang, terus orang itu beli, terus nggak habis, pasti saya makan. Saya cicipin, enak nggak sih masakannya? Gitu. Nah, pada saat itu saya lihat si cowok ini pesan bakso, si cewek ini pesan mie ayam. Diayahin ini di depan saya, karena saya pada saat itu masuknya siang, karena kena shift siang kan. Pas saya lihat, loh, Cel, kok itu kayaknya mbaknya nggak makan, karena dia pesen mie ayam bakso telur, gitu. Jadi baksonya cuma dimakan separuh, mie ayamnya sama sekali nggak dimakan. Saya samperin dong, kan dia bayar. Saya samperin, masnya makan bakso habis. Mas, maaf, kok nggak dihabisin? Terus si cewek bilang, enggak pak, maaf udah kenyang, kata gitu. Loh, kalau udah kenyang kok jajan mie ayam, nggak enak ya? Enggak kok pak, udah kenyang aja. Terus tiba-tiba si lakinya ngomong, maaf ya pak, mie ayamnya kok bau. Loh, bau kenapa? Saya bilang gitu. Apa basi? Gitu. Loh bapak lihat nih, mie ayam saya nggak ada yang basi, semua langsung direbus kan. Direbusnya di depan mata. Gitu. Iya pak, bapak lihat aja, kata gitu. Udah saya datang, saya lihat di situ, saya muntah. Gila, Muntah karena apa? Itu mie ayam tuh udah berbusa, udah kayak makanan udah seminggu. Jadi bau banget, udah bau banget. Saya bilang, lihat bau. Tiba-tiba pas dilihat di gerobak, bau semua. Jadi satu panci itu berbusa. Saya telepon istri saya bilang, "Mah, lu kenapa sih? Lu makanan basi lu masak. Apaan sih, orang masaknya aja pagi-pagi subuh kita belanja, terus jam 7 kita masak, jam 8 nggak ngargain banget sih mas," kata gitu. Jadi saya marah, istri saya juga marah. Mas nggak ngargain banget sih, saya masak kayak gitu. Oh, malu-maluin aja, masa masakan basi. Kita udah berapa tahun sih mas jualan, nggak pernah kok saya masak kayak begitu, kata gitu. Mas tahu diri dong, kata gitu. Lah kok lu jadi marah sama gue, kan gue nanya sama lu, saya bilang gitu kan. Terus, enggak mas, itu kan baru masak, kan mas ngeliat, kata gitu. Mas juga bantuin, kata gitu. Kenapa sih mas? Bau semua, Dut. Kadang kan saya manggil istri saya Dut. Bau semua, Dut, gitu kan. Serius mas, lah ini aja baru jam 12, kata gitu. Jam 12 siang, gitu. Kan jam-jamnya makan siang. Terus gimana mas? Ya udah mas, tutup aja mas. Dut, bau. Saya fotoin tuh. Saya kirim pakai BlackBerry kan, dulu pakai BlackBerry. Terus ini Dut kayak gini. Terus langsung, oh masa sih mas? Iya, udah mas tutup. Tutup, buang. Kayak dibuang semua. Ya udah kayak ada belatung gitu, tapi kecil-kecil tuh. Udah berbuih-buih gitu kan, makanan basi itu kan udah berbuih-buih gitu kan. Udah baunya udah karu-karuan dah. Dah saya buang semua. Hari itu nggak dagang. Tiba-tiba pas besoknya kita mau dagang lagi dong, seperti biasa lah. Kita tetap ya udah kita salah masak gitu kan. Kita nggak berpikir aneh-aneh. Karena saya emang nggak percaya yang gitu-gituan gitu kan. Karena rezeki udah ada yang ngatur, saya pikir gitu kan. Udah saya datang, terus saya dagang nih besoknya. Pas saya dagang tiba-tiba apa? Lah, ada aja tabung gas hilang. Padahal tabung gas di dalam kotak dan dikunci. Yang pegang kunci saya, gitu. Lah ini tabung gas hilang.
Jadi saya harus cari tabung gas kan. Akhirnya saya beli lagi tabung gas. Beli. Udah beli, pasang. Sebiasa kita jualan. Udah lancar, nggak ada apa-apa tuh. Bau nggak Jal? Enggak Pak, aman. Yaudah, kita dagang lagi. Nah, pada saat dagang, nih kesabaran saya diuji nih. Kan saya sore pulang. Waktu itu saya kan masuk pagi. Rijal udah siap-siap, saya telepon kan. Jal, gimana aman? Saya datang nih maghrib kan jam 5, terus maghrib saya sampai sana kan saya buka sampai jam 11 malam. Saya sampai situ, ada yang beli nih, ibu-ibu. Ibu-ibu ini ngeselin banget. Pak, jual bakso. Iya Bu, mau beli bakso? Iya. Tapi boleh nggak cobain kuahnya? Boleh, saya minta kuahnya. Saya kasih dong satu centong bakso. Nggak terima dia. Pelit banget sih Bang. Semangkok dong. Semangkok saya kasih. Penuh mangkok. Kuah doang. Dia makan. Cucup. Balik lagi. Boleh nggak nambah? Nambah apa Bu? Kuahnya. Loh tadi kan udah. Nggak boleh. Kalau nggak boleh ya sudah. Boleh Bu, boleh. Saya kasih lagi. Lah orang kuah mau ngapain sih gitu. Saya racik. Taruh lagi dia. Duduk lagi. Makan lagi. Selesai. Minta lagi. Bang, itu sampai 5 kali Bang. Sampai 5 kali ibu-ibu tuh minta kuah. Saya bilang, ini orang aneh apa gimana. Tapi saya udah gak berpikir apa-apa. Udah pokoknya itu saya ikhlas. Saya layanin setiap customer dengan baik lah. Pembeli itu saya layanin dengan baik. Beli itu 5 kali datang. Itu kejadian itu maghrib. Setelah lepas maghrib lah mau ke jam 7 malam. Udah yang kelima, dia bilang gini, Ibu mau kuahnya lagi? Karena datang kan. Saya bilang, Ibu kalau mau kuahnya, apa Ibu mau tambahin bakso? Saya bilang, enggak Pak, enak. Dia bilang gitu, cuma kuahnya enak. Ya sudah, saya minta bakso. Saya kan udah suzon ya. Saya bilang, Ibu mau beli apa mau minta? Saya bilang, kalau Ibu pengen bakso yang mana? Silakan. Enggak, saya beli. Oh Ibu beli, ya udah Ibu beli. Saya layan, beli bakso. Nah, udah gitu, yang ini, oke, saya kasih bakso, selesai. Ibu makan. Datang lagi. Boleh nggak nambah yang ini? Boleh, saya bilang. Kasih lagi. Makan. Sampai kira-kira itu 7 atau 9 kali balik tuh, dia makan tuh. Dan dia nanya lagi, harganya berapa? Saat itu harga bakso saya 15.000. 15.000 Bu. Duit saya kurang. Duit saya cuma ada dari 10.000. Boleh gak? Oh boleh gak apa-apa. Kasih sama dia 10.000. Udah, dia hilang gitu aja. Udah gak saya perhatiin tuh ibu-ibu itu. Sampai saya, tuh orang stres kali ya. Iya kali Pak, masa makan kuah bakso sampai segitunya. Kenapa gak minta dari awal aja gitu kan. Udah, dia bayar 10.000. Jam 9, ada bapak-bapak datang. Mau beli bakso. Iya Pak, saya layanin. Duitnya nih, aja cuma 1.000 perak. Pak, baksonya 15.000. Aku nggak punya uang Mas, adanya 1.000. Oh ya, silakan, saya terima. Ini 2 kali nih kejadian itu. Nah, pulang dari dagang bakso itu selesai tuh. Udah kita tutup seperti biasa gitu kan. Kita nongkrong dulu tuh kan. Nongkrong jam 11 setengah 12 kita pulang. Biasa saya mandi, si tukang bakso si Rijal di sebelah rumah karena kan saya punya kayak kontrakan gitu kan dari sebelah. Terus saya tidur. Nah, malam itu tidur seperti biasa tuh. Besoknya tuh kita dagang biasa. Nah saya hari itu nggak ke warung. Udah saya pulang biasa. Nah saya pergi, pokoknya nggak pulang, saya pergi tuh. Saya biasalah jogging di GBK, jogging. Istri saya di rumah. Nah istri saya kan nyuci, dia biasa sore. Nah istri saya biasa cuci sore. Nah pada saat istri saya nyuci, tuh istri saya tuh ngeliat bayangan tuh di bawah. Karena kan ini ruang tamu saya. Masuk lurus dapur, terus agak belok sini kan ada tangga ke atas, terus ada
ada kayak dakan itu buat khusus buat cuci baju sama jemur baju. Jadi kita jemur bajunya di atas, cucinya di atas. Nah pada saat itu istri saya lihat, dipikirnya kucing peliharaan kita kan. Dia manggil kucing saya. Pas dipanggil kok kayak nggak ada orang, nggak ada apa-apa, cuma lewat lagi. Pas lewat, naiklah tuh. Tiba-tiba pas saya lihat ke bawah, karena kan agak gelap ya, karena udah maghrib, udah masuk maghrib tuh, udah dengar azan maghrib lah. Pada saat istri saya lihat ke bawah, terus saya ngeliat, tuh kayak ada bayangan gitu. Terus tiba-tiba nongol nih, kepalanya doang nih, kepalanya gini nih, gitu. Cuman mukanya tuh nggak kelihatan rata. Terus kayak ada lidahnya tuh melet ke bawah gitu, njulur gitu. Terus gini, gitu. Terus baru dia tuh tangannya muncul, panjang tuh tangannya tuh. Jadi kayak cancorang tuh kayak panjang gitu kan. Tuh jalan gini, naik, terus langsung naik. Mami saya merinding. Terus naik, terus istri saya untungnya nggak takut. Saya ngebayangin kalau istri saya takut, ngejerit, tuh pasti langsung ngegelundung jatuh tuh ke bawah tuh. Naik ini versi istri saya naik terus kakinya panjang. Terus kamu gimana, Mah? Saya bilang gitu. Saya liatin, Pak. Saya bilang kalau mau naik aja. Saya udah biasa ngeliat kayak gitu-gituan. Istri saya untungnya berani dilawan gitu kan. Kalau istri saya takut udah beda cerita tuh. Langsung naik, hadap-hadapan nih akhirnya. Kan hadap-hadapan deket. Iya, cuma aku nggak ngeliat mukanya cuma panjang kok kayak ludah gitu. Terus ini nih panjul panjang begini nih. Terus ini nih jalan gini. Gitu. Terus hilang. Gila, ngeri amat Hilang. ya. Terus ya udah, aku turun. Kan biasa kan basah kan. Kalau nyuci kan istri saya tuh basah tuh bajunya tuh. Udah, saya langsung ambil handuk turun. Nah, udah. Biasa kan saya tenangin lah istri saya. Alah itu mah lu halusinasi, itu mah lu capek. Enggak Mas, ya Allah Mas beneran. Mas mah nggak percayaan banget sih. Yalah, Dut, gue bilang, udah lu tenang, gue bilang, itu capek, gue bilang gitu. Mas, bener Mas. Jadi kan gini Mas, diceritain lagi tuh. Nah, ya udahlah, saya bilang itu. Udah. Ntar anak-anak denger, saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Nah malamnya tuh, udah biasa kita tidur kan, masuk kamar. Udah deh mah kita tidur. Nah tidur jam 1 malam, istri saya teriak-teriak. Hah, gitu. Terus saya bilang, Mah, gitu kan. Mah, ada apaan? Enggak Pak, gitu. Dah, tidur lagi tuh. Terus saya belum ngomong tuh. Udah saya tidur, terus saya bilang, kaget. Nah, istrinya bangunin saya, Mas, gitu. Loh, kok kenapa? Lah, tadi yang duduk di samping saya siapa? Saya bilang gitu. Terus saya bilang, apa sih Mah gitu, orang tidur di jam 1 juga. Saya bilang, emang jam berapa? Jam 1-an kali, udah tidur. Saya bilang gitu. Ya udah saya tidur lagi. Nah saya tidur. Nah jadi saya tidur tuh kan ini ranjang begini nih, panjang ya. Nah pas hari itu kok tiba-tiba kok yang kita nggak tahu ya, kita tidurnya begini gitu loh, jadi melebar gitu kan. Kan kita ranjangnya kan queen tuh, ukuran queen. Nah kan panjang begini nih, ranjang begini kan. Jadi kepala di sini, kaki di sinilah. Pernahannya ini yang tempat tidurnya begitu. Nah, itu kita begini, malang gitu. Nah, saya di tempat yang kepala, biasa tempat kepala, saya tidur jadi kalau saya di tembok, kaki saya ke sini, istri saya dekat lemari. Udah, jadi lebar lah gitu kan. Di tengah-tengah tuh masih lebar gitu. Pas jam 1 itu tiba-tiba istri saya kaget. Di situ di samping istri saya ada yang duduk. Saya ngeliat kayak genderuwo. Tapi ini kan kalau genderuwo kan versinya besar. Kayak ini nih kayak bayi bajang gitu. Tapi dia badannya gede, perutnya gendut. Terus kepalanya ini tapi pendek. Terus tangannya tuh nggak panjang banget, cuman bulu gitu kan. Nah duduk tuh di samping istri saya. Jadi pas di muka istri saya duduk. Istri saya kaget. Tapi istri saya nggak takut. Untungnya nggak takut, hanya kaget. Terus dia nyalain lampu kamar. Terus si makhluknya ini nih tiba-tiba loncat.
pindah ke atas lemari. Istri saya ngeliatin, tapi saya nggak takut gitu. Terus sambil nyalain itu, dimatiin lagi lampunya, ngedeketin lagi, nyalain lagi, ngejauh lagi, sampai mungkin 3 kali apa 2 kali istri saya matiin lampu. Terus istri saya bilang, bangun, karena kan lampu itu deket kaki saya. Jadi, mas, bangun mas, bangun. Akhirnya saya kebangun karena istrinya nyalain lampu, matiin, nyalain lampu. Saya kebangun. Ada apaan mas? Tuh lihat di atas lemari. Saya lihat, nggak ada apa-apaan. Saya bilang gitu. Mas lihat yang benar, kata gitu. Mas cepetan, nggak ada. Terus, jadi saya langsung ambil inisiatif tuh. Masih matiin lampu. Terus deket kan. Jadi nyamperin ke saklar lampu, nyalain lagi, pindah tuh dia ke atas lagi. Nah pada saat dinyalain itu, istrinya ke belakang. Jadi dia ambil wudhu. Dia sholat. Maksudnya ngilangin takut sama sekalian tahajud lah kasarannya gitu kan. Ambil sholat, karena kan kiblatnya kebetulan kan madepnya ke sana. Nah, jadi antara kamar, ini pintu, kan lemari ada di pintu sini. Ya di sini. Terus karena lemari ada 2 kan, di pojok sana, di pojok sini. Jadi istri saya sholat sini, madepnya kan madep ke pintu. Nah, sholat ini yang tadinya si makhluknya ini ada di belakang, di lemari yang samping sini, loncat ke sini, ke depan lemari sini. Jadi pada saat ambil ini, jadi makhluknya ada di sini, ngedeketin gitu, maksudnya supaya istri saya itu nggak sholat gitu. Nah, tiba-tiba langsung dia jalan tuh, jauh. Saya ngeliat itu jauh, tapi kayak ada di ujung sana tuh dia jadi kayak mengecil gitu. Tapi sosoknya jelas, tapi kayak jauh gitu. Lalu logikanya tuh kayak jarak berapa ratus meter gitulah istilahnya. Tapi dia mengecil. Terus istri saya setelah sholat, dia gede lagi. Kali ini nih istri kayak ketakutan gitu kok. Udah di sholat, tapi kok nggak pergi gitu kan. Pas udah gitu, saya bangunin saya. Saya bangun, brut. Saya ngeliat tuh sekelebatan tuh. Terus ada apaan mah? Gitu. Mas tadi ada ini. Iya aku tadi ngeliat. Saya bilang, udah mungkin ini kali mah halusinasi. Udah kita sabar aja. Nah warung saya lagi laris tuh. Yang di Band ini lagi laris. Nah karena warung saya rame, yang di Jogja kan sepi. Si Didin ini saya tarik ke Jakarta. Yang di Jogja saya tutup. Karena udah nggak ada penghasilan, mau gimana lagi. Padahal di Jogja itu saya udah mau buka cabang lagi. Gitu loh. Udah saya buat, warungnya saat ini masih ada. Udah saya buat, udah saya tulisin, mohon doa restu segala macam. Nih, Din, kamu mau pindah ke Jakarta? Mau Pak? Ya udah, saya bawa. Dengan gaji tetap tuh, masih yang 600.000 tuh sebulan tuh. Udah saya bawa ke Jakarta. Udah jadi karyawan kan nambah si Didin. Udah. Tiga hari kemudian, cuma malam 1 itu, saya tidur tuh. Tidur di ruang tamu. Saya nggak tidur bareng istri saya. Kali itu, saya nggak mau ganggu istri saya lah. Saya mau tidur di ruang tamu. Saya tuh nggak, di rumah saya kan waktu itu nggak punya sofa, nggak punya kursi. Pokoknya ya ngampar lah, gitu, karpet. Saya tidur di pojokan dekat sudut tembok lah, dekat sebelah situ. Saya tidur biasa, nah tiba-tiba pas saya tidur, antara nggak sadar sama sadar, nah tiba-tiba dada saya ada yang gigit, ada yang nginjek. Saya diinjek, saya langsung rep-repan tuh, saya teriak-teriak, gitu. Istri saya bangun, mas, kenapa mas? Gitu. Langsung saya bilang, kenapa dek? Emang kenapa sih teriak-teriak? Enggak. Kayaknya ngimpi. Udah selesai, saya masuk lagi, saya lanjut tidur lagi. Nah, kali ini udah saya mulai agak saya masih sadar, saya langsung disikap tuh kayak dipeluk gitu, dipiting lah, ini dipiting, saya udah nggak bisa bergerak tuh, Bang. Nah, tiba-tiba di kuping saya ada yang bisikin, kamu tenang, ambil napas,
banting. Nah, saya kayak dibisikin gitu, banting gimana, saya nggak bisa bergerak ini, saya begini. Akhirnya saya ikutin aba-aba yang dari bisikan yang ke kuping saya itu, saya lawan, saya berantem tuh bang. Saya berantem sama makhluk itu karena kan dia tinggi ya bang ya, jadi tangannya kan panjang tuh bang. Saya pegang tangannya gini, pegang tangannya dua ini, saya banting begini, saya libet, terus jadi kayak orang berantem tuh saya giniin bang. Tangannya dia, saya pelintir ke belakang, udah saya nggak peduli pokoknya, saya harus menang intinya. Aku menang, dia patah tuh bang, patah, tangannya patah, satunya lagi saya banting, tangannya patah, terus akhirnya karena dia masih meeting kaki begini kan, kakinya saya tarik, karena saya udah tangannya dia udah begini kan, sengkleh begini, saya tarik, saya ini yang di sikap ini saya tarik gini, patah tuh dia tuh. Akhirnya saya digigit, kepala saya digigit nih. Saya bilang, tapi saya udah, karena udah saya kesakitan, saya bilang, aduh, saya bilang, terus dia hilang. Gitu, dia hilang, udah pokoknya intinya saya tuh sakit deh bang. Kepala itu udah kayak digetok pakai palu apa batu gitu bang. Terus saya benjol bang, jadi segede telur ayam tuh bang, benjol di sebelah sini, saya raba bang, segini. Aduh, itu empuk bang, kayak air bang, kayak air. Tuh saya pegang begini kayak air, terus saya tiba-tiba, aduh ini kenapa ya? Terus saya udah jatuh gini bang, udah pokoknya udah sakitnya udah luar biasa tuh bang. Nah pagi udah subuh kita bangun, saya belum ngomong tuh bang, saya udah males banget tuh bang, udah sakit banget. Paginya jam 7 jam 8 pagi tuh saya ngomong ke istri saya gitu, anak-anak udah pada rapi lah, anak-anak pada yang gede sekolah tuh udah pada rapi. Nah saya ngomong sama istri saya, mah liatin ya mah kepala saya ini mah, ini benjol kenapa ya mah gitu. Istri saya ngeliat, nggak ada mas, nggak ada apa-apa. Mah yang bener mah, ini loh mah, aduh wah sakit banget, itu udah kayak ubun-ubun ya elah, ubun-ubun bayi itu lebih empuk lagi bang. Tuh ini loh mah, sebelah sini mah. Terus nggak ada pak gitu. Nih tangannya saya ambil, tangannya saya ambil, saya pegangin di sini nih. Terus saya kaget istri saya, iya mas, empuk banget mas, sakit mas, sakit. Iya mas, tiba-tiba saya ngeliat merah banget mas, merah kayak mateng gitu kan. Coba mas ke dokter. Saya ke dokter malamnya, malam tuh jam 7 malam kan klinik, ada klinik ya, klinik praktek dokter kan. Saya ke dokter, pas saya lihat dokter jam Isa itu dipanggil dokter, saya datang ke dokter. Dokter nanya, bapak kenapa? Ini dok, kepala saya sakit banget dok, ini benjol nih dok. Kenapa jatuh? Enggak dok, saya kan mau ngomong kan takut drama ya. Saya bilang enggak dok, cuman kepala saya kok kayaknya ini merah dok, kayak ada bisul dok. Nah saya tunjukin ke dokter, nih dok kepala saya dok. Dokter ngeliat tuh biasa pakai senter, dilihat nggak ada pak, normal katanya. Dok yang bener dok, ini dok sakit banget dok. Nah dokter langsung, saya pegang tuh tangan dokter, saya pakai ini dok sebelah sini, nggak ada pak, baik-baik aja kok. Dok sakit banget, bapak sakit, terus apa rasanya? Empuk dok, ini dok benjol dok, segede telur dok, ini dok. Pak nggak ada, gitu. Normal, kepalanya normal, nggak ada merah, nggak ada apa. Terus gimana dong pak? Kata dokternya jadi bingung. Saya bilang ya udah dok, terus gimana? Ya udah gini aja pak, kalau bapak ngerasanya gitu saya kasih salep. Lah dokter ngeliat nggak? Saya bilang gitu kan, nggak ada, kalau saya nggak ada. Ya udah pak, saya kasih salep. Ya udah deh dok, dikasih dulu sama salep. Saya pulang lagi, saya pegang, masih empuk tuh kepala tuh. Saya bilang ini kenapa ya, kok kepala saya empuk? Terus saya cerita sama istri saya. Pas pulang 2 hari besoknya, karena kan malam itu saya nggak sempet ngobrol-ngobrol. Terus besoknya pulang dari dokter mau maghrib, jam 7-an lah, habis maghrib kita cerita tuh biasa kuruntelan. Nah Isa baru deh tuh, habis Isa baru saya mulai cerita nih, mah
emang awalnya kenapa mas? Anu mah, aku tidur tuh diinjek. Iya mas, aneh ya mas. Kok kemarin aku ngeliat ada tuyul, terus ada bayi genderuwo. Terus ini kayaknya teror deh mas supaya kita berhenti dagang kata gitu. Karena mungkin dagangan kita laku gitu kan. Udah lama gak usah mikir kayak gitu. Kita cerita, lagi cerita asik-asik gitu, anak saya masuk kamar. Ngeruntel di tengah tuh. Kan kita sambil tiduran, terus anaknya ngeruntel di tengah itu. Kita diem dong, gak mau cerita. Ganggu aja nih bocil. Pikir saya gitu tuh. Udah kayak gitu masuk, tapi lidah nih nggak bisa berhenti gitu loh. Ya namanya juga mau diterusin kan ceritanya kan. Akhirnya saya cerita. Anu mah, jadi kan mama ketemu itu. Iya pak, masuk mukanya sampai gitu. Terus kalau ada kayak begituan, ngapain ke rumah ya mas? Berarti di sini ada yang miara tuyul mas. Ada yang miara pesugihan gitu. Lagi kita bilang gitu. Terus siapa dong? Ya nggak tahu. Nah, tapi kan kita nggak punya uang mah. Ibaratnya kita nggak pernah naruh uang di rumah. Mau ngapain? Wah, perhiasan nih mah. Coba mah dicek mah. Kali-kali cincin apa ini hilang. Enggak, masih ada. Udah aman lah. Tapi ngapain ya? Ada kayak begituan masuk. Nah, lagi cerita gitu. Ya itu loh, yang anehnya tuh kok kalau dibilang tuyul, tapi kok panjang, kayak jalangkung, tangannya begini, terus ngeliat gini. Anak saya nyeletuk, yang kecil. Ada apaan, Pak? Gitu. Enggak ada apa-apaan. Nah itu tadi mama bilang ada tuyul, gitu. Ada anak kecil di belakang, terus udah gitu. Anak saya bilang, oh, emang adek tahu, so tahu adek kayak begitu-begituan. Gitu. Nah, adik saya masih cerita tuh. Nah, iya mas, masuk bentuknya kecil ya mas, kayak bayi gitu aja. Terus anak saya, ih sama yang kayak di kamar kita ya mbak. Loh, emang adek ngeliat apa? Tanya aja sama mbak, ada apa dok? Anu pak, kemarin tuh ada anak kecil mainan di jendela. Ini diajak cekakakan cekikik gitu kan, ketawa-ketawa di jendela. Tapi di atas tali pak. Gitu kan ada tali korden tuh setengah jendela, terus ada talinya di atas tali pak, terus manggil sini ayo mam ini saya merinding sini kata gitu. Langsung udah gitu saya bilang, terus adik bilang apa, ih siapa tuh mbak siapa tuh mbak gendok ngelihat terus kapan itu yang waktu malam-malam aku pindah tidur. Loh, yang gendut tiba-tiba tengah malam tidur di tengah-tengah papa mama. Iya. Yang gue nggak cerita. Orang aku pikir apaan. Oh, mama juga, aku juga nggak paham. Kan mereka belum paham karena mungkin pengalaman pertama mereka kan. Udah, terus akhirnya terus masih sering diliatin kayak gitu. Pernah berapa kali? Ada kali 2 kali 3 kali malam terus. Ya udah itu kalau aku tidur di kamar papa ya berarti aku ngeliat. Gitu. Jadi wah, lu udah sering nih, saya bilang gitu kan. Lu udah sering, ini gimana mah? Ya udah deh mah, gini aja mah. Warungnya kita tutup aja deh. Daripada kita diteror terus, kayaknya orang nggak suka gitu. Terus gimana pak? Ya udah, kita nggak usah dagang dulu, coba seminggu kita nggak dagang. Ya udah mas, kita nggak dagang. Kita berhentiin dulu tuh, kita nggak dagang. Nah kita nggak dagang. Nggak ada gangguan sama sekali, aman pokoknya. Kita tuh sejahtera lah, tidur aman. Ini anak saya tidur di kamar lagi. Nah, udah gitu. Kelamaan mas, kasihan tuh anak-anak. Nggak pada kerja. Ini karyawannya ini yang 2 ini, kan kita bayar terus. Kita langsung, udah kerja aja. Ya udah. Rupanya si karyawan saya yang orang Magelang nih, tahu nih, Pak, nggak dagang. Kalau bapak nggak dagang, saya pulang kampung aja deh. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Emang kenapa, Din? Enggak, tadi bapak saya nelfon. Warung bapak ada yang ngejahilin. Loh, kok bapakmu tahu? Iya, bapak saya kebetulan di kampung orang pinter, Pak. Ini kata bapak saya, kalau bapak mau nanti dibawain sesajen lah. Kalau orang Jawa tuh bilang sesajen kayak kembang-kembang, kayak bentuknya tuh yang parfum lah, apa gitu. Pokoknya ya garam lah, pokoknya ritual yang kayak gitu. Saya bilang,
enggak Din, enggak usah. Saya bilang enggak usah. Ya udah Pak, kalau Bapak nggak mau, saya pulang nggak apa-apa Pak. Balik lagi nggak Din? Kayaknya enggak deh Pak. Kasihan Bapak juga, kata gitu. Yang Bapak udah nggak jualan-jualan, katanya. Oh ya udah Din. Udah Din, kamu kalau mau pulang. Ya udah saya ongkosin lah. Saya cerita, Didin pulang lah. Udah Didin pulang. Terus tinggal satu kan, karyawan saya kan. Udah, Rizal suruh nerusin. Dari awalnya dia sehat. Dia sakit-sakitan. Karyawan saya sakit-sakitan lah. Terus ada masalah lah. Terus dia berantem lah sama istrinya lah. Yang biasanya nggak ini. Terus mau cerai lah. Terus ada aja sih ini. Akhirnya udah. Saking saya kesel kan. Nih karyawan udah nggak beres nih. Udah. Saya suruh aja. Udah kamu kalau mau berhenti aja deh. Saya berhenti. Akhirnya saya yang dagang. Jadi saya, karena kan saya kerjanya kan ada sip-sipan tuh. Pagi, siang sama tengah malam. Jam 9-an malam. Jadi saya paginya dagang. Saya minta pindah sip malam. Udah saya dagang, saya tungguin sendiri. Terus pas jam 5 mau ke maghrib, nih tiba-tiba tuh kayak dari atas tuh, ini dari jauh tuh kayak ada bola api tuh. Ini nyerang tuh. Bola api kelihatan langsung jatuh pas gerobak saya, jedit, langsung lari. Enggak, istilahnya jatuh, terus kayak gimana ya, kayak ular. Jadi jalannya kayak ular meliuk gitu, jalan masuk ke dalam spa. Masuk ke dalam dapur spa. Terus saya langsung gitu, saya kejar, saya lihat udah nggak ada tuh. Nah, ini apaan nih? Dah, saya diem lagi. Itu yang pertama kali tuh, saya udah cuekin lah. Nah, udah gitu 3 hari kemudian, hari Kamis jam 4 menuju jam 5, ini ada orang beli lagi. Pas dia duduk makan, dia kan makan bakso biasa tuh, dibelah kan bakso dibelah kan, bakso urat tuh. Kalau bakso urat saya kan langsung saya campur tuh urat sama dagingnya, jadi tidak ada di dalam gitu. Saya belah gitu, tuh muncul kayak belatung tuh. Jadi belatungnya nggak kecil tapi gede. Jadi jualan-jualan begini tuh. Tapi si orang beli ini nggak ngomong, ditinggal gitu. Udah Pak bayar, loh baru dilayani baru belah kok udah ditinggal. Tuh satu orang tuh bapak-bapak. Nah saya samperin dong. Belum saya samperin tuh, saya masih duduk. Ini ada karyawan spa datang tuh. Kan biasa kalau dia mau istirahatan, mau ngerokok gitu kan, pasti ke warung kan, duduk gini kan. Terus dia di depan tuh ada mangkok bakso tuh, pas kan dia posisinya di tengah tuh. Pas lihat dia ngeliat, belum manggil, teriak, mati dut, kan suaranya tuh perempuan tuh, mati dut, apaan sih lu teriak-teriak, dadut, saya bilang gitu kan. Ih mati dut, ih jijik banget ih, gitu. Apa? Iki lo baksonya ada ininya, kayak ada belatung, kayak gitu. Lah, bohong banget sih lu, belatung dari mana? Saya samperin, bener bang, ada belatung tuh gede-gede bang. Tapi bakso saya di luarnya mulus. Pas saya lihat bakso saya semua udah berlendir bang, yang di gerobak tuh bang. Jadi saya pegang itu udah licin bang, udah berlendir. Pas saya lihat, lah berlendir. Saya bilang, saya telepon dong istri saya, mah baksonya ngiler. Saya bilang baksonya ngiler, kayak bakso nggak masuk kulkas, tapi beleberan gitu. Mas baksonya ngiler. Lo kok bisa pak? Anu kali pak, nggak dikipasin angin, masih panas, dimasukin. Ya nggak mungkin mah, kan baru masak kan langsung dikipas angin. Kalau bakso kan, kalau habis matang diangkat, kan kita kipas angin tuh, supaya adem terus nggak basah. Jadi biar awet kan, jadi kering kan, baksonya dibuat kering gitu, jadi kipasin. Kan di rumah udah dikipasin, udah nggak mungkin dong makan sampai sini udah dingin nggak panas gitu. Cuma baksonya ngiler semua tuh, sampai beleberan di kaca tuh. Jadi pas semua bau gitu, licin. Udah, saya tutup lagi. Saya bilang, ya Allah kok cobaannya kayak begini gitu. Akhirnya ya qadarullah ya, tiba-tiba banjir.
banjir yang kayak 5 tahunan gitu kan, bengkel tenggelam tuh. Udah gerobak saya hancur, ya udah kita pamit, kita berhenti lah, cuman kita nggak boleh berhenti sama yang punya spa itu, nggak boleh. Gerobaknya dibetulin lah gerobaknya. Lagi mau jalan lagi, si yang punya spa konflik sesama. Kita nggak mau yang bahas yang itu ya, kita mau bahasnya dagangan saya aja, yang itu internnya mereka lah. Nah itu spanya tutup, yang ngajak saya pindah, udah akhirnya saya juga tutup. Udah akhirnya saya tutup. Jadi pas saya tutup itu pelanggan banyak yang nelpon tuh, masih banyak yang nelpon, ya istilahnya minta beli lah, ya kita layani. Jadi kita layani kayak COD gitu ya, kalau sekarang bahasanya COD ya kan, kita samperin ke rumah, terus kadang di kantor pesen berapa ya. Sisa-sisa perjuangan zaman dulu sih masih ada sampai sekarang sebetulnya ya. Istilahnya ada perusahaan yang selalu setia sampai sekarang nih, udah berpuluh tahun lah istilahnya, udah lama itu pesennya selalu sama kita gitu. Tiap ada ini pesen sama kita, udah itu akhirnya keduluannya spanya tutup, ya udah saya ikut tutup. Itulah jadi saya berpikir gini, sampai sekarang kan saya juga masih dagang ya, kejadiannya juga ya mirip-mirip lah, tapi saya tetap yang namanya dagang tuh saya nggak pernah kapok gitu. Ya istilahnya, jadi kalau ada orang nanya nih, Mas kok warungnya sepi, saya udah biasa. Kalau warung saya sekarang nggak rame banget Mas, yang penting tiap hari ada yang beli gitu. Saya nggak mau warung saya seperti dulu lah, misalnya ramai banget tiba-tiba hilang gitu. Jadi pada saat saya sekarang nerusin dagang nih, kan saya beralih profesi nih Mas, saya dagang rame nih Mas, dagangan saya rame, tiba-tiba saya lumpuh Mas, saya lumpuh di sini nih, tangan saya lumpuh. Terus udah tangan saya lumpuh, itu kira-kira saya lumpuh 6 bulan. Jadi saya jalannya begini Mas, kayak gini, karena tangan saya ini kalau begini sakit ya Mas. Nah udah gitu saya lumpuh, saya nanya, saya bilang, "Duh kayak sakit." Padahal saya tuh ngerti kalau saya tuh kayaknya ada yang jahil gitu kan. Saya ngerti, tapi saya nggak mau berpikiran seperti itu. Walaupun saya kadang-kadang suka ngerti Mas, bisa membaca orang gitu kan. Tapi saya abaikan itulah. Pokoknya ini saya anggap ini medis. Nah udah gitu teman saya bilang, "Mau nggak lu ikut gua pijitnya gimana?" "Enggak kok, pijitnya cuma digini-giniin doang." Tapi kalau misalnya dia medis, dia bilang medis. Kalau dia jahil, dia bilang jahil. "Oh ya udah, nanti bareng ponakan gua." "Ponakan umur berapa?" Nah kemudian ponakannya dia Mas, itu orangnya ganteng banget Mas, cowok Mas, tinggi, ganteng, masih umur 27 tahun. Dia pengusaha telur. Rame Mas telurnya. Sampai saya ambil telur pun dari dia, gitu loh. Karena saya butuh telurnya saya ambil di situ. Telur puyuh, telur ayam negeri saya ambil di situ, karena saya udah pokoknya gue ambil sama lu dah. Nah tiba-tiba dia pas mau nganter telur, dia stroke. Jadi dia stroke tuh, masih umur 27 tahun tuh. Jadi jalannya udah begini-gini juga tuh. Bareng lah saya sama dia. Ketemu, saya bilang sama teman saya, "Kayaknya ponakan lu dijahilin orang lo," gitu. "Halah lu aja kayak begitu, pakai ngomong ponakan gue lagi. Lu tuh sembuhin sendiri," gitu. Maksud temen saya gini, "Lu tuh sembuhin dulu, lu aja juga sengkleh kan, saya juga begini." Nah si ponakan teman saya juga begini. Jadi teman saya ini saya bilang sahabat lah gitu. Sampai sekarang pun masih sahabatan saya sama dia. Tuh udah perhatian banget sama saya. Itu jadi dia nganterin pasien satu, balik lagi nanti jemput saya, nganterin lagi, kan naik motor tuh kita tuh. Nah udah gitu kan kayak dia bilang tuh Habib lah, dipegang gini nih Mas. Wah sakitnya minta ampun. Saya bilang aduh sakit. Saya bilang sama si Habib, langsung bilang gini, "Kamu ikhlas
ikhlas Bib. Kamu ikhlas? Ikhlas. Nggak mau dicari? Nggak Bib. Yakin kamu ikhlas? Ikhlas. Kamu udah ke dokter kan? Udah. Kamu keburu-buru ke dokter. Habibnya bilang gitu. Kenapa Bib? Udah. Yang penting kamu ikhlas. Kamu paham? Paham. Ya udah. Pegangnya sama Habib ini dari sini. Cuman dielus gini. Oh, saya udah. Habib, tolong, sakit. Pegang lagi. Orang cuma diginiin doang gitu. Jadi Habibnya itu bukanya malam aja, habis Isya, gitu. Nggak ada orang tahu di situ. Ada Habib di situ tuh, jadi masuk gang tuh. Nah udah dipegang, udah saya dikasih air, udah. Tangan saya udah mulai agak bisa lurus, tapi masih sakit. Seminggu kemudian saya balik lagi tuh, biasa malam sama keponakannya teman saya yang stroke itu juga. Balik dipijit juga tuh sama Habib itu. Balik lagi di ini. Habib sakit Bib. Sama Habib tanya, ikhlas ya. Habib masih bilang gitu, ikhlas ya. Kamu banyak dijahilinnya. Cuman kamu karena nggak yakin dengan hal-hal seperti itu, jadi badan kamu kuat. Gitu. Kalau kamu mempercayai itu, kamu udah hancur nih. Bisa udah lewat lah gitu. Nah, udah. Apa kan saya sempat dioperasi di sini nih. Langsung saya dioperasi ini kan jadi karena udah itu saya udah lurus gini 6 bulan saya lumpuh. 3 kali itu saya ke Habib itu. Qadarullahnya sembuh. Saya langsung makasih ya sembuh. Nah, ponakan teman saya ini udah 80% lah dia bisa. Ponakan lu gimana? Udah jalan, udah tinggal ini, udah. Ponakannya dia akhirnya sampai sekarang udah 100% sembuh. Dan lu mau dagang lagi nggak? Kalau dia nggak berani, gitu. Nah kalau saya masih berani, karena saya pikir lah itu udah rezekinya masing-masing. Ya sampai sekarang saya masih meneruskan dagang. Dan saya sekarang dagang mie, gitu. Nggak bakso lagi tapi saya dagang mie. Dan warung saya sekarang sih yang nggak rame, nggak sepi, tiap saya buka ada aja yang beli. Cuman kadang-kadang sedihnya cibiran orang kan. Jadi kalau kita dagang itu kan kalau nggak laku kan mental yang dipegang. Ya Allah, kok kita udah buka capek-capek nggak ada yang beli gitu. Tapi alhamdulillahnya qadarullah warung saya ada aja yang beli gitu. Walaupun satu dua ada yang beli. Tapi kadang-kadang si pembeli nih, karena kan saya bukanya malam. Pembeli kadang ngomong gini, Bang, dagangannya enak tapi kok sepi Bang. Hasilnya apa? Kalau orang dagang harus sabar. Rasa nomor 2. Loh nomor 1-nya apa? Garam. Saya kadang kadang garam. Kok garam Bang? Ya iya kalau nggak ada gini nggak bisa ngaku. Masa ya kamu lihat dah orang-orang dagang semua pasti ada garam. Garam apa Bang? Ya pokoknya garam lah. Ya, mau doa sama Allah, mau doa sama ini, mau mencari pesugihan yang penting garam. Saya bilang, abang bisa aja. Ya benar saya bilang, rasa nomor 2. Saya bilang gitu. Coba deh kamu beli. Kamu pernah nggak ngerasain kamu beli? Itu warung rame, kamu beli, kamu bawa pulang, rasanya nggak karu-karuan. Terus kamu makan di sana, rasanya enak. Pernah nggak kamu? Iya sih Bang, iya. Nah sekarang saya deh, kamu beli warung saya gimana? Boleh deh cek di ininya di komennya orang warung saya. Tapi kayak begini kan, kalau sepi mah saya biasa, itu mah udah saya terima, nggak ada yang beli aja saya nggak apa-apa. Orang saya buat hiburan, saya bilang gitu. Kan saya buat kegiatan, rezeki itu kan nggak ada ini, nggak ada. Iya sih ya Mas ya. Oh aneh ya Mas, ya. Ya itulah saya bilang sampai sekarang pun saya jadi ahli profesi gitu kan. Jadi nggak dagang bakso, jadi baksonya itu hanya buat panggilan-panggilan aja. Walaupun saya juga sekarang tuh aktif juga untuk giatin UMKM ya kasarannya ya. Kita giatin UMKM supaya ya ini loh udah jatuh bangun dari 2010 saya dagang sampai 2025 sekarang.
ya saya masih begini-begini aja ya, tapi tetaplah saya jalanin walaupun saya kadang-kadang dagangnya Senin Kamis, tapi saya masih tetap ya mungkin jalannya saya masih di situ, ya itulah cita saya gitu kalau di kuliner ya. Jadi buat yang pencinta atau penjual kuliner istilahnya, yang penting intinya sabar, jalanin aja. Jangan terlalu percaya dan meyakini. Kalau memang situ meyakini adanya horor, teror itu, ya itu jadi balik lagi ke masing-masing ya Mas ya. Jadi istilahnya kalau kamu mau kuat mentalnya, berusaha dilawan. Karena kalau orang dagang itu pasti kita jatuhnya males. Terus kita capek banget. Nah pada saat capek lawan terus, jangan ikutin badan. Pokoknya tujuan kita fokus jualan, buka. Walaupun ada apa-apa ekstra dari luar apa-apa, terus aja jalan. Walaupun makanan kamu basi, udah anggap aja itu memang kesalahan masak kamu, atau kalau misalnya ada belatung atau di makanan itu, ya anggap aja itu memang pada saat kita belanja kita kurang teliti. Kalau saya sih sharingnya seperti itu ya, supaya kita tetap ya sudah kita jalanin gitu aja sih. Nah nih Bang Gusta, Bang Gusta kan udah nggak dagang bakso lagi nih, sekarang dagang mie gitu ya. Itu kenapa Bang? Abang nggak coba buat dagang bakso lagi gitu? Kenapa lebih memilih dagang mie? Nah, jadi kenapa saya nggak ke bakso lagi? Pertama, mungkin saya masih ada sedikit ya trauma kecil kayak gitu. Terus pertama saya ngitung dari proses. Kalau saya dagang bakso lagi, waktu saya tuh kayak banyak kebuang. Pertama saya belanja ke pasar, terus saya masih bikin bakso karena saya baksonya itu kan buat sendiri. Nah pagi itu saya masih masak, terus saya masih bikin proses bakso. Nah kalau mie kan saya istilahnya tinggal beli mie mentah, terus udah pajang di etalase, tinggal beli sayuran, udah ada orang beli, kita tinggal masak. Kalau bakso kan kita proses dulu bikin baksonya, terus siapin mie-nya, rebus dulu mie-nya, terus siapin sayur-sayurannya. Kalau mie kan, kalau bakso itu kan seledrinya harus kering, nggak bisa basah karena kan kita punya teknik ya, harus punya teknik. Saya nyusun sayurannya supaya nggak basi, sawinya supaya nggak cepat layu, terus bawang gorengnya supaya fresh. Kan bakso banyak ininya, dan untuk cost-nya sendiri itu lebih banyak bakso. Karena saat ini kan bakso saya istilahnya kalau dibilang sama bakso-bakso pasaran itu bakso saya mahal gitu, karena saya memang pakai bakso yang daging murni asli. Jadi saya juga istilahnya nggak mau ngambil risiko banyak, jadi saya cuma terima PO. Jadi biasanya pesanan saat buka puasa, terus kenaikan pangkat, ulang tahun, perusahaan-perusahaan itu dia pesan berapa ratus porsi kita buat gitu. Dan pernah saya dapat orderan juga saat itu dari departemen store ya, itu buat buka puasa itu 5.000 porsi. Nah saya bilang, berani nggak ya saya ambil? Dah saya berani aja gitu. Jadi saya mainin ya teknik cara penyajiannya aja sih, karena saya juga belajar itu. Ya udah saya pikir kalau saya jual bakso lagi ya waktunya yang sayang kebuang. Tapi kalau mie kan lebih simpel gitu. Atau kalau ke mie ayam kan pertama modalnya lebih sedikit, terus kerugiannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Tapi kita bisa jual lebih dari bakso. Kalau bakso kan cepat laku, tapi cost yang dikeluarkan itu banyak. Jadi makanya saya beralih ke mie. Jadi bakso itu khusus PO, walaupun banyak orangnya, ayolah mas jualan lagi, banyak yang kangen sama bakso saya. Tapi ya sudahlah, saya jadi tutup ya, Facebooknya juga saya tutup, tapi emailnya masih tetap pakai bakso. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat ini ya udah, jadi
Kalau ini sekarang saya jualnya mie. Gitu. Nah, terus mie yang abang jual sekarang nih kayak mie Warmindo atau mie goreng atau apa gitu, Bang? Saya mie-nya tuh modelan kayak mie dok-dok, jadi namanya mie Jogja. Jadi saya jualannya mie Jogja sekarang. Ada mie Jogja godok, ada mie Jogja goreng. Jadi kita jualannya mie Jogja. Nah, terus kan waktu abang Gusta punya 2 cabang nih bang ya di Jogja itu ya, kan masih tinggal sama orang tua bang ya. Terus abang sempat cerita gak kalau abang tuh dapat gangguan gitu waktu di sana? Sempet pertama ke orang tua saya, karena kan oh ya waktu kejadian itu kan saya tidur kan kalau nggak di warung kan di rumah orang tua saya. Kalau kan rumah orang tua saya kan lebar tuh, jadi masih ada kebun tuh. Saya kadang kalau tidur tuh saya kalau nonton TV, karena kan kalau di rumah orang tua saya nih, maaf ya, TV itu kan remote-nya kadang suka kemana-mana gitu kan. Terus TV-nya kecil tuh, yang 14 in. Namanya enggak, cuman orang tua saya sendiri kan, 14 in. Jadi kalau nonton TV, maaf nih, kaki saya begini. Gitu. Nah, itu malam nih, kejadiannya malam. Malam minggu. Karena saya tidur di rumah orang tua saya, malam minggu saya nonton TV. Terus kan gelap. Jadi kan ada kakak saya sama ibu saya doang tuh. Nah, pas saya nonton TV, nih di luar ada yang manggil saya nih. Gus, bukain pintu Gus. Terus saya bilang, nah karena itu suara kakak saya bilang, malah sah masuk lewat belakang. Dia bilang, karena di belakang tuh nggak selalu dikunci, jadi tinggal buka aja gitu kan. Malah saya lewat belakang, buatan, bukain pintu. Saya nyalain lampu, saya bukain pintu nih, jelek depan gak ada orang. Saya pikir ya ini yang kakak saya gangguin, saya tutup lagi dong, saya kunci. Terus saya matiin lagi nih, saya matiin, terus panggil lagi, Gus cepetan bukain pintu. Ngeselin banget sih, gue bilang, lo samping udah cepetan. Saya bukain lagi, saya nyalain lagi, so, gak ada juga, kesel dong. Saya matiin lagi, terus saya nunggu di jendela nih. Kan hordeng, kan jendela saya lebar tuh, jendela kaca kan. Jadi kalau saya begini pun orang udah ngeliat nih. Diketok, tok, seret, segini. Gak ada orang. Terus udah, akhirnya saya kesel kan, saya keluar. So, gelap-gelap itu kan rumah saya gelap tuh. Lampu semua dimatiin kan. Terus kebun, pokoknya saya keluar, saya puterin rumah saya. Dan saya nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada takut, nggak ada apa. Saya puterin, saya lagi nggak ada orang. Terus puterin lagi, nggak ada orang. Sampai 3 kali tuh saya muterin Ka'bah saya. Kayak muterin, saya bilang, ini kayak muterin Ka'bah saya. Nggak sadar tapi saya 3 kali. Terus saya bilang, masuk lagi, putar lagi, panggil lagi, Gus, nyalain, mati. Manggil lagi, udah dong. Terus saya keluar, ibu saya bangun. Nggak boleh. Mam, kan saya manggil ibu saya mam. Mam, opo? Ngono saya manggil aku. Oh, kok dipanggil-panggil. Udah, ya udah biarin aja. Dah tinggal tidur. Emang opo mam? Emang biasa mam? Ya kamu lagi digodain aja. Dah, ngopo? Oh kamu kan lagi dagang. Oh gitu mam, ya udah saya matiin. Saya bilang kalau mau masuk aja. Saya ambil teriak itu, kalau mau masuk aja, gak usah ganggu. Gue juga tahu lu bisa masuk tanpa dibuka pintu. Udah saya tidur sama ibu saya, jadi saya mepet itu sama ibu saya. Saya bilang, wes nganu wes biasa gue. Kalau orang oh ya udah mam, ya udah saya tidur. Dia bilang, ya baru deh ibu saya cerita. Itu kalau orang dagang tuh kayak gitu, pertama sabar, terus lagi enak-enak tidur, capek, ada orang beli, belinya cuman berapa perak, terus lagi enak-enak tidur, dibangunin cuman minta garam dikit, namanya kamu, Pak minta garamnya dikit ya Pak, loh itu nggak beli, kamu nggak boleh marah, terus belum lagi orang, oh iya mam, ya itu sih, jadi ya
kayak gitu, jadi pernah jadi kegangguan gitu. Berarti ini pengalaman abang yang paling serem gitu, atau ada lagi gitu bang? Oh, kalau itu mah enggak. Jadi gini bang, jadi pertama kali itu saya pernah kan saya seneng daki dulu. Saya jadi pernah daki itu Gunung Merbabu bang. Kejadian saya pada saat mendaki gunung. Pada saat saya ke gunung itu bang, tuh ya istilahnya saya hampir-hampir lewat dah bang. Ya kalau saya sadar tuh bang, saya udah mati bang. Mungkin jasad saya udah ditemuin di jurang lah gitu. Tapi ya qadarullohnya ya bang ya, saya bisa sampai sekarang masih sehat, selamat, dan pokoknya serem deh bang. Nanti next deh bang ya, kalau misalnya ada waktu saya ceritain deh bang itu. Nah nih bang, terakhir bang Gusta, boleh gak bang kasih pesan-pesan bang buat teman-teman di rumah nih, buat teman-teman yang mau atau masih merintis ya, atau mau gitu bang menjadi seorang wirausaha lah gitu, atau pengusaha ya yang ngerintis dari nol lah. Boleh nih bang buat teman-teman di rumah nih. Ya, jadi gini, buat para pengusaha kuliner, buat para penjual atau pedagang, jadi saya mau kasih sedikit tips. Jadi yakin sama usaha kalian, jangan terlalu meyakini bahwa adanya gangguan-gangguan dari pihak luar. Karena apa? Walaupun sihir itu memang ada, tapi tetap yakin dengan kemampuan. Karena saat ini adalah dunianya milenial, tetap yakin dengan usaha dan tetap berdoa, gunakan akal sehat yang semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Selamat usaha, sukses, dan Tuhan berserta kita. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang sama Bang Gusta ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Semangat para pejuang keluarga, semoga rezeki kita selalu diberikan rezeki yang bagus, yang mengalir, yang banyak pastinya, dan kita selalu diberikan kesehatan, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang punya anak, yang sudah punya anak, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Perjuangan itu nggak gampang sob, asli. Apalagi buat teman-temannya atau kita para perintis ya, bukan pewaris, itu benar-benar tenaga, pikiran, wah semuanya digempur. Dan insya Allah itu bisa menjadi berkah ketika kita ikhlas menjalaninya, semangat menjalaninya. Usaha atau bisnis itu cuma ada dua pilihan, berhasil atau tidak. Nah, yang berhasil ini semua orang pasti terima. Nah, yang tidak ini semua orang nggak bisa terima. Kalau mental pengusaha atau mental pembisnis yang pantang menyerah, ketika dia gagal, dia mencoba lagi, walaupun gagal, dia selalu mencoba lagi, insya Allah Allah kasih jalannya, dan insya Allah berhasil dan bisa jalan. Ya, tapi bang, saya dagang tapi dikit bang penghasilannya. Masing-masing manusia punya rezekinya. Minta sama Allah, minta selalu, semoga kita selalu berikan lebih dan cukup. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.